warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan Public Speaking dari LPST Inspirasi Anak Negeri Depok. Juga tidak lupa saya menyapa Bapak dan Ibu dosen dari Prodi Digital Public Relation Telkom University. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersilaturahmi di forum ini. Bersama-sama kita akan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema pengembangan keterampilan berbicara di depan umum atau public speaking. Sebelumnya, perkenalkan, saya Cantika Sri Cendani. Saya merupakan mahasiswa dari Digital Public Relation Telkom University Angkatan 2017, yang insya Allah akan memandu acara ini hingga akhir. Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan rundown acara pada hari ini. Kegiatan hari ini akan diawali dengan pembukaan dan sambutan, lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi dan sesi tanya-jawab, lalu diakhiri dengan foto bersama. Di akhir acara, Bapak dan Ibu akan kami minta untuk mengisi form data diri dan form feedback, di mana setelah acara ini selesai dilaksanakan, Bapak dan Ibu akan kami kirimkan materi dan e-sertifikat ke masing-masing email Bapak dan Ibu. Baiklah, untuk membuka acara pada siang hari ini, kami akan membukanya dengan sambutan dari Bu Marta Trilestari, selaku Ketua Pengabdian Masyarakat. Kepada Bu Marta, kami persilahkan. Baik, terima kasih Cantika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di acara siang hari ini, yang tetap semangat walaupun mungkin kalau sebagian Bapak Ibu di Inspirasi Anak Negeri sudah mulai work from office ya, Bapak Ibu ya, tetap semangat walaupun WFO tapi tetap jaga jarak gitu ya, dan ikuti pelatihan ini dengan semangat. Lalu untuk Bapak Ibu Sivitas Telkom University ya, di sini selain dosen-dosen Digital Public Relation, kebetulan mungkin ada Bu Rita, ada Bu Zahra gitu ya, Sivitas Telkom University, terima kasih telah hadir. Semoga sehat selalu. Di sini saya Marta Trilestari selaku Ketua Pengabdian Masyarakat. Sebetulnya ini yang diinisiasi oleh Ibu Anissa ya, Bu Anissa ya, sebagai inisiator daripada program Pengabdian Masyarakat hari ini. Saya izin memberikan sambutan karena kebetulan Bapak Kaprodi, Bapak Ayub Ilfandi Imron tidak bisa hadir karena bentrok dengan rapat yang diadakan di kampus siang ini secara mendadak. Jadi saya izin untuk membuka. Kami ucapkan terima kasih kepada Inspirasi Anak Negeri. Ini lembaga pendidikan syariah terpadu ya. Ini luar biasa sekali. Mungkin saya tadi melihat profilnya Bapak Marwan ya, ini luar biasa sekali. Bapak mendirikan sebuah lembaga pendidikan gitu berbasis syariah terpadu dan menjadi sebuah inspirasi anak negeri dan menampung generasi-generasi muda yang dapat nanti dikembangkan menjadi generasi penerus bangsa untuk kedepannya. Terima kasih telah bersedia menjadi mitra Abdi Mas kami, Prodi Digital PR, dan mudah-mudahan materi hari ini yaitu yang bertemakan public speaking, dengan pembicaranya adalah ini Ibu Akida. Ibu Akida itu adalah udah expertise ya di bidang public speaking. Nanti akan sharing Bapak Ibu mengenai bagaimana sih tips dan trik mungkin berbicara di depan umum, di depan publik yang merupakan mungkin menjadi sebuah kebutuhan bagi Bapak Ibu sebagai tenaga pengajar, baik berhadapan dengan siswa-siswi maupun dengan pihak eksternal. Nah, di sini mudah-mudahan kami berharap kita tidak hanya sekedar mitra Abdi Mas saja, mungkin nanti bisa berlanjut ke jenjang lainnya, kita bekerja sama di bidang lainnya. Mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir, kita bisa mungkin tatap muka ya, Bapak Ibu kita bisa mampir ke Depok. Betul ya di Depok ya Bapak ya? Ya, mungkin mudah-mudahan kita bisa mampir ke Depok. Biasanya kalau urusan kalau jalan-jalan keluar kota, Bu Amel nih yang paling happy ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertatap muka silaturahmi secara langsung. Terima kasih khususnya mungkin kepada Bapak Mawan Darmawan SH ya Bapak, salam kenal dari saya sebagai owner LPST Inspirasi Anak Negeri Depok. Sekiranya mungkin sambutan dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kami tidak bermaksud menggurui, namun kami di sini sekedar sharing ilmu dan membuka jalan untuk silaturahmi untuk kedepannya, dan di masa yang akan datang mudah-mudahan kita bisa bertemu tatap muka. Sekian mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kepada Ibu Marta atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Mawan Darmawan SH, selaku owner dari LPST Inspirasi Anak Negeri Depok. Kepada Bapak Mawan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kepada semuanya. Yang saya hormati Ibu Marta Lestari selaku Kepala Prodi ya Bu ya. Kemudian juga kepada Teh Anissa. Alhamdulillah kita sudah lama kenal, tapi juga alhamdulillah terus bersambung silaturahim sampai saat ini. Semoga semakin sukses untuk kita semuanya. Kemudian sama ada di sana Mbak Safira, Mbak Cantika selaku MC. Kemudian juga ada Mbak Teh Akida Nuril Salma ya. Yang mudah-mudahan ini semua menjadi salah satu penyemangat kita semua. Kemudian juga ada Bu Amalia dan kemudian Rita Destiwati sama Teh Fitria Jahra. Ya, nah kami di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Telkom yang telah digagas dalam proses pengabdian masyarakatnya untuk menyelenggarakan program pengabdian masyarakat kepada sekolah Tahfidzpreneur Inspirasi Anak Negeri Lembaga Pendidikan Syariah Terpadu. Dengan rasa bangga dan berterima kasih, kami beserta tim jajaran Dewan Guru beserta manajemen mengucapkan dengan rasa senang. Ini sesuatu hal yang menurut kami sangat bermanfaat agar kedepannya bisa semakin baik lagi program kerjasama kita yang diharapkan tidak menjadi awal dan terakhir gitu ya. Dan kemudian juga kami di sini dari Depok berterima kasih juga walaupun kita dari jauh tidak memungkinkan untuk tetap bertatap muka dalam kondisi PSBB seperti ini, tapi program-program yang diadakan oleh Universitas Telkom ini sesuatu hal yang menurut kami kesempatan dan momentum yang terbaik kayak gitu. Nah, kami juga dari Depok berharap bahwa suatu hari nanti seperti yang tadi Bu Marta sampaikan bisa bertemu langsung, bertatap muka langsung agar program-program ini kami juga bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa Universitas Telkom sudah memberikan sebuah kontribusi terbaik untuk sekolah Tahfidzpreneur Inspirasi Anak Negeri di Kota Depok ini. Kemudian juga kepada jajaran dan tim daripada pengurus sekolah Tahfidzpreneur Inspirasi Anak Negeri ingin sekali bisa berkunjung ke Bandung nanti ya. Yang menurut kami kemarin pun saya pernah secara pribadi ke sana gitu ya. Kemudian juga ke ITB Bandung dan waktu itu hanya mengikuti program-program kerjasama yang berkaitan dengan ISO, salah satu produk dari kewirausahaan anak-anak di sekolah Tahfidzpreneur ini. Nah, nanti ketika sudah kenal, sudah lebih dekat, harapannya bisa semakin erat lagi hubungan silaturahimnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mawan atas sambutannya. Baiklah, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk pada pemaparan materi, alangkah lebih baik kita memulai dahulu dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk pada pemaparan materi. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa selama pemaparan materi berlangsung, Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat pada aplikasi ini, atau mengajukan pertanyaan langsung pada saat sesi tanya jawab nanti. Materi siang ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Akida Nuril Salma, MA. Ibu Akida Nuril Salma atau yang akrab dipanggil dengan Ibu Salma merupakan salah satu dosen Prodi Digital Public Relations dan saat ini beliau sedang menempuh studi lanjutan di Center for Interdisciplinary Methodologies University of Warwick, UK.
Selain itu, Ibu Salma juga aktif menjadi pemateri pada bidang public speaking, juga pengelolaan konten sosial media. Baik, kepada Ibu Salma, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Santika yang telah memberikan saya tempat untuk memulai mengisi materi hari ini. Mohon maaf sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu sudah mendengar suara saya dengan jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kalau begitu, kalau sudah mendengar dengan jelas, karena kalau belum jelas nanti bagaimana ya materi yang saya sampaikan tidak akan tersampaikan dengan baik kepada Bapak dan Ibu semuanya. Tadi sudah diperkenalkan, saya ya, Salma, sangat berbangga sekali dapat diberikan kesempatan untuk mengisi materi pada siang hari ini, dan alhamdulillah juga dengan adanya kecanggihan teknologi, kita bisa dipertemukan secara online meskipun sedang berada di situasi pandemi seperti saat ini. Begitu Bapak dan Ibu ya. Kalau begitu tidak perlu basa-basi panjang, langsung saya masuk ke materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Jadi saya mohon izin untuk share screen ya, untuk mohon izin membagikan materi yang akan saya sampaikan hari ini. Baik. Oke. Sudah terlihat ya materinya ya? Sudah terbaca materinya Bapak dan Ibu? Belum muncul kayaknya sama. Belum ya? Baru foldernya aja. Oh, baru folder. Udah muncul share screen-nya, tinggal dibuka materinya, Teh. Baru foldernya udah ada. Yang mana Pak? Sudah belum, Ibu? Yang ini. Coba diklik lagi, Teh. Masih foldernya ya? Oke. Iya, baru masih foldernya folder. belum, materinya belum. Sebentar. Masih belum bisa ya? Belum kelihatan? Ya. Coba di stop share dulu, terus dibuka dulu materinya. Oke. Baru di share screen lagi. Oke. Nah, ya. Sudah? Sudah muncul. Muncul? Oke. Baik. Kalau sudah muncul, bisa kita mulai ya, Bapak dan Ibu. Jadi hari ini tema pelatihan untuk hari ini adalah public speaking. Mungkin saya akan memberikan introduction dulu atau perkenalan dulu ya, apa sebenarnya sih public speaking itu gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, public speaking disebut sebagai kemampuan untuk melakukan presentasi dan berbicara di depan publik ya. Kalau bahasa Indonesianya sangat panjang, maka dari itu kita menggunakan bahasa Inggrisnya ya, yang hanya terdiri dari 2 kata, yaitu public speaking. Jadi apapun itu yang melibatkan kita berbicara di depan publik atau di depan sekelompok banyak orang, itu bisa disebut sebagai public speaking. Jadi public speaking adalah suatu aksi dan keterampilan berbicara, keterampilan melakukan presentasi di depan sekelompok besar orang atau di depan publik. Jadi apapun itu ya, ketika Bapak dan Ibu terlibat dalam suatu aksi komunikasi
di depan banyak orang itu bisa disebut sebagai public speaking. Jadi the act or skill of speaking to a usually large group of people. Jadi harus melibatkan large group atau banyak orang, sekelompok besar orang ketika kita berbicara di depan mereka sebagai audiens atau public. Itu adalah konsep dasar dari public speaking. Lalu public speaking itu juga adalah sebuah proses komunikasi. Yang namanya komunikasi pasti melibatkan komunikator, pesan, media, dan komunikan. Jadi kita sebagai public speaker adalah kita merupakan seorang komunikator ya, yang kita menyampaikan pesan melalui suatu media, lalu kita sampaikan pesan tersebut kepada komunikan atau publik atau audiens yang akan menerima pesan yang kita sampaikan tersebut. Tapi saya kurang tahu ya kalau public speaking online itu apakah bisa disebut sebagai public speaking, karena kan tidak afdol ya, tidak berasa benar-benar berada di depan orang gitu. Jadi biasanya sih public speaking itu terjadi secara langsung ya, tatap muka seorang komunikator kepada audiensnya gitu. Jadi di sini public speaking pasti melibatkan suatu pesan atau lambang yang membuat seseorang berinteraksi antara pembicara dan pendengarnya. Jadi pesan tersebut itu biasanya bukan hanya kata-kata atau words, tapi juga melibatkan yang namanya bahasa tubuh atau suara atau gambar. Jadi pesan yang disampaikan dalam public speaking itu biasanya mengkombinasikan antara kata dan juga bahasa tubuh, suara, dan gambar. Sama halnya dengan komunikasi ya. Komunikasi itu kan dibedakan menjadi dua, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Di mana komunikasi verbal itu melibatkan kata-kata yang kita sampaikan kepada audiens. Sedangkan non-verbal itu apapun di luar kata-kata, itu adalah merupakan bentuk dari komunikasi non-verbal. Nah, sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu semua. Oke. Tunggu sebentar, saya mau share materi yang lain. Jadi, apakah pernah Bapak dan Ibu mengalami ini ketika sebelum melakukan presentasi di depan publik? Tiba-tiba berkeringat dingin, sesak nafas, atau gemetar, badan lemas, suara bergetar dan mual. Saya sendiri ya, mungkin dulu waktu awal-awal kuliah, itu tiba-tiba mendadak, curhat sedikit ya, mendadak saya disuruh maju oleh dosen saya untuk presentasi tanpa persiapan apapun, itu langsung muncul nih penyakit-penyakit seperti berkeringat dingin, atau tiba-tiba mual, dan tiba-tiba gemetaran sendiri ketika saya disuruh maju oleh dosen saya. Bahkan terlihat dari kertas yang saya pegang di depan itu bergetar-getar. Itu adalah salah satu contoh di mana penyakit public speaking itu bisa muncul sebelum kita melakukan presentasi di depan publik, yang mana hal tersebut wajar ya terjadi, karena kita manusia, pasti ada kelemahan, dan itu biasanya terjadi di siapapun itu yang baru pertama kali dituntut untuk melakukan presentasi di depan publik. Apakah itu yang terjadi juga kepada Bapak dan Ibu? Mana nih yang biasanya sering terjadi nih? Karena kan biasanya beda-beda case-nya ya, penyakitnya beda-beda. Kalau saya biasanya berkeringat dingin, keluar kelas tuh mual ya, kayak emahnya kambuh gitu, abis disuruh berbicara di depan kelas gitu. Biasanya tuh beda-beda. Kalau mahasiswa saya dulu ketika saya ajar itu mereka biasanya menambahkan penyakit-penyakit mereka. Contohnya ada yang dengkulnya lemas, ada yang banyak sekali lah tiba-tiba penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak pernah kita alami, tiba-tiba kita alami sendiri ketika kita dituntut untuk presentasi di depan publik begitu. Jadi ini ya contoh-contoh penyakit-penyakit atau gangguan atau yang tiba-tiba muncul ketika kita melakukan presentasi atau dituntut untuk melakukan presentasi di depan publik. Hal tersebut wajar ya, Ibu. Bahkan ada fakta nih. Jangan karena itu kita jadi takut untuk melakukan presentasi di depan publik. Karena memang mayoritas ya manusia, apalagi orang Amerika, ini 75% sendiri lebih takut
public speaking daripada kematian, daripada tenggelam di danau atau di laut. Mereka lebih takut public speaking. Ini sampai 75% ya, tertinggi ya. Di situ ada, sudah saya share materinya. Sebuah fakta bahwa 75% orang Amerika itu lebih takut pada public speaking daripada kematian atau tenggelam atau ketinggian atau juga ular dan hewan-hewan lain gitu. Jadi memang inilah ya mengapa public speaking itu bisa menjadi momok bagi sebagian orang. Namun hal tersebut bisa diatasi kalau kita selalu berlatih dan berlatih. Saya pindah ke screen lainnya lagi ya, Bapak dan Ibu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi public speaking itu tidak hanya melibatkan penyampaian kata-kata, tapi juga mengkombinasikan antara kata-kata dengan bahasa tubuh, suara, dan gambar atau visual. Yang nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. Apa itu bahasa tubuh, apa itu suara, dan apa itu visual atau gambar. Oke, stop share. Nah, ini tadi. Oke. Selanjutnya, scope atau bidang-bidang dalam public speaking itu ada banyak sekali ya. Apapun itu yang melibatkan kita untuk berbicara di depan publik itu bisa disebut sebagai public speaking. Mungkin ada contoh lain ini selain pidato, ada ceramah, ada sambutan, ada MC atau Master of Ceremony. Ini sebenarnya ada MC kondang ya di sini di room kita, Bu Marta. Bu Marta sebenarnya lebih senior dari saya dalam bidang public speaking. Ya, alhamdulillah semoga saya sebagai junior sudah banyak belajar kepada Bu Marta. Begitu kurang lebih. Jadi ada juga ya MC kondang kita, Bu Marta, akhirnya muncul juga. Nah, selanjutnya ada juga khatib ya, ketika berdakwah ya, seorang ustadz kita berdakwah itu kan juga melibatkan banyak publik yang mendengarkan pesan dari pendakwah tersebut. Jadi ini adalah bidang-bidang dari public speaking. Mungkin yang baru-baru ini tiap hari kita lihat ya, public speaking dari tim komunikasi publik, gugus tugas percepatan penanganan corona, itu kan juga salah satu bentuk public speaking yang tiap hari kita tonton. Mungkin bisa sesudah ini, karena kita nggak bisa praktik secara langsung, mungkin bisa menganalisis dulu bagaimana sih proses public speaking yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya apa yang dilakukan oleh tim komunikasi publik nanti agak sore ya, itu bisa juga kita lakukan analisis terlebih dahulu sebelum kita melakukan praktik secara langsung. Mungkin ada contoh lain ini selain pidato, ceramah, presentasi, MC? Sudah ya? Mungkin itu adalah bidang-bidang dari public speaking. Nah, tujuan pastinya dalam melakukan public speaking, kita ada tujuannya, ada goals-nya, yaitu ada 6. Memberi informasi, atau to inform, memberi inspirasi, to inspire, memotivasi, to motivate, lalu ini apa ini? Tidak terlihat ini. Menghibur, ya, to entertain, membujuk atau meyakinkan, to persuade, dan membela, atau to defend. Ada contoh ya dari tiap tujuan ini, misal memberi informasi itu ketika ya tadi yang saya kasih contoh tim komunikasi publik tiap hari memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia mengenai progres dari kasus corona di Indonesia. Memberi inspirasi atau to inspire itu biasanya kita kepada publik, kita memberikan motivasi juga memberikan inspirasi. Menghibur itu biasanya contohnya seperti kita berbicara di depan publik tujuannya adalah untuk membuat gembira audiens kita. Contohnya seperti stand up comedy atau membujuk, to persuade, ini biasanya terjadi ketika seseorang itu ya, misal contoh direktur, dia melakukan presentasi di depan publik untuk menyampaikan produk-produk terbarunya agar masyarakat membeli produk baru tersebut. Lalu yang terakhir adalah to defend, itu adalah membela. Ini biasanya mungkin contohnya adalah ketika seorang pengacara ya, biasanya kan di ruang sidang itu kan juga melibatkan sekelompok besar orang.
dan pengacara tersebut membela salah satu terdakwa melalui public speaking gitu. Jadi itu contoh bagaimana to defend itu juga bisa menjadi tujuan dari dilakukannya presentasi di depan publik. Lanjut ya, Bapak dan Ibu. Jadi itu tadi ada 6 tujuan dalam melakukan public speaking. Nah, prinsip-prinsipnya sendiri itu cukup beragam juga, prinsip dalam melakukan public speaking. Yang pertama tentu ya, komunikatif ya, karena kan public speaking adalah proses komunikasi yang harus dilakukan secara komunikatif. Jadi makanya kenapa ketika kita menyampaikan ide atau pesan kepada audiens, itu harus mudah dimengerti. Contohnya ketika saya mengajar mahasiswa ya, mungkin saya mengajarkan berdasarkan apa yang saya baca dari buku atau textbook. Nah, biasanya yang ada di buku itu kan memiliki bahasa yang berat ya, yang sulit dimengerti oleh mahasiswa. Jadi ketika saya berbicara di depan mahasiswa, maka saya akan mengubah bahasa saya agar bisa lebih mudah dimengerti oleh audiens dan agar pesan yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan kepada audiens ya. Karena kadang banyak sih public speaker yang mereka tidak melihat dulu target audiens mereka sehingga mereka menyusun pesan tidak sesuai dengan target audiens sehingga pesan tidak tersampaikan. Sia-sia kita bicara berjam-jam ya, tapi bahasa yang kita pakai itu tidak komunikatif sehingga tidak dimengerti oleh audiens. Jadi itu contohnya. Mungkin kalau Bapak dan Ibu ketika berbicara kepada murid-murid kan juga harus mengikuti ya bahasa-bahasa anak kecil itu seperti apa. Kita harus tahu bagaimana sih mendekati audiens kita yang masih berumur ini apa? Mungkin TK ya, sepertinya ya, teknis saya. Itu kan kita harus tahu lah hal-hal yang memang kita harus bisa menempatkan diri. Pesan harus kita tempatkan kepada audiens. Itu contoh bagaimana prinsip komunikatif itu penting untuk public speaking yang efektif. Jadi biasanya sebelum kita melakukan public speaking, kita riset dulu audiensnya itu siapa, berumur berapa, pekerjaannya apa, karena agar ini tadi, prinsip komunikatif ini bisa tercapai. Seperti itu ya. Selanjutnya, inspiratif. Nah, ini jangan seperti politisi ya, yang ngomong panjang lebar tapi ternyata nggak bermanfaat atau nggak ada isinya. Kalau inspiratif ini biasanya berkaitan dengan pepatah, jangan sampai kita ketika melakukan public speaking itu tong kosong nyaring bunyinya. Jadi kita harus menyampaikan pesan yang akan diingat dan akan bermanfaat bagi audiens. Jangan hanya tong kosong nyaring bunyinya. Jadi prinsip dalam public speaking itu kita juga harus inspiratif dan memberikan gagasan cemerlang bagi para audiens yang kita tuju. Begitu ya. Selanjutnya motivatif. Hampir mirip ya dengan inspiratif tadi. Yang penting ini lebih pada menjual sih mungkin dalam sektor bisnis ya. Gimana sih kita bisa memotivasi audiens kita untuk membeli produk yang kita sampaikan pada saat itu juga, mengajak atau melakukan mereka atau mempengaruhi mereka untuk melakukan suatu tindakan. Itu adalah motivatif. Biasanya mungkin juga kalau acara-acara seperti Mary Riana, kalau zaman dulu Mario Teguh, itu juga salah satu contoh prinsip public speaking yang bertujuan untuk memotivasi audiens. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya efektif. Jadi pesan yang disampaikan harus menghasilkan dampak positif. Ini hampir sama seperti tadi ya, yang inspiratif itu tadi, di mana pesan kita juga harus memberikan dampak positif, bukan dampak negatif. Yang kita lakukan harus benar-benar bermanfaat, pesan yang kita sampaikan itu harus juga memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan kepada audiens. Itu adalah prinsip public speaking. Nah, efisien. Sama halnya sekarang ya, kita memanfaatkan media yang ada, meskipun situasi dan kondisi itu sedang krisis ya, bisa dibilang kita dalam situasi pandemi seperti ini, tapi kita bisa mampu memanfaatkan media, waktu, dan tempat yang ada. Itu adalah efisien. Dan biasanya kalau mungkin ketika kita melakukan public speaking secara langsung, kita bisa memanfaatkan media atau alat seperti mungkin untuk presentasi seperti PowerPoint, mikrofon, itu harus digunakan secara
efisien. Itu contohnya ya. Lalu dalam public speaking ada yang dikenal sebagai 3V atau 3V. 3V of public speaking. Ada verbal, vokal, dan visual. Mungkin nanti kita akan praktik yang vokal dulu ya, karena verbal biasanya harus melibatkan ruang gerak kita kan cukup terbatas ya ketika kita melakukan pertemuan online ini. Jadi mungkin yang memungkinkan sih praktik yang bisa kita lakukan adalah hanya di vokal. Kalau verbal tadi seperti yang saya bilang